Oke, kita lanjut ke apa itu MVC ya teman-teman. Sini ada gambar, ini juga sedikit penjelasan ya. Jadi, apa itu MVC? MVC adalah singkatan dari Model View Controller ya. Sebuah metode untuk membuat sebuah aplikasi dengan memisahkan data, model, dan tampilan, dan cara bagaimana memprosesnya ya controller ya. Jadi, bisa dibilang model itu akan mengurus berbagai macam query atau suatu hal yang berkaitan dengan database lah. Kemudian view, dia akan menghandle sebuah tampilan ya. Misalkan kalau misalkan teman-teman bikin website ya tampilan website berarti. Kemudian controller itu proses bisnisnya ya. Jadi suatu proses yang mau teman-teman buat di dalam aplikasi tersebut gitu loh. Itu dipisah gitu loh. User hanya akan mengakses view-nya aja. User nggak akan mengakses controller atau model secara langsung. Jadi view yang akan menjembatani user untuk menjalankan controller, kemudian controller yang akan menjembatani user dari view untuk menjalankan model. Dan kemudian model akan mengembalikan nilai ke view sehingga nanti dapat ditampilkan ke user gitu loh, data yang ingin ditampilkan gitu loh. Kurang lebih seperti itulah penjelasan dari aku ya. Dasarnya supaya nggak terlalu luas konteksnya ya. Teman-teman selalu letakkan saja segala sesuatu yang berkaitan dengan database itu di folder model, dan segala sesuatu proses bisnis atau alur proses yang teman-teman mau jadikan aplikasinya ya, itu di controller. Kemudian teman-teman letakkan saja segala sesuatu tampilan website itu di view ya. Untuk saat ini seperti itu aja dulu. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman mau level up lagi, kita nggak akan sepenuhnya meletakkan segala sesuatu proses bisnis itu di controller. Begitu juga dengan model. Nggak selamanya kita segala sesuatu yang berkaitan dengan query akan diletakkan di model. Bisa saja di sebuah folder baru namanya repository. Begitu juga dengan controller ya. Bisa saja diletakkan di folder bernama service. Begitu juga dengan view ya. Bisa saja sebuah tampilan kita letakkan di dalam folder sebuah komponen. Tapi itu kalau misalkan teman-teman sudah pada dasarnya memahami konsep MVC ya. Dan itu bisa kita lakukan ketika ketiga kode ini ya tergantung juga sih konteksnya ya. Kalau view, kapan kita harus menggunakan komponen ya, itu ketika kita sudah menggunakan framework tambahan atau sejenis suatu kode yang reusable lah, baru nanti diletakkan di komponen. Jadi view-nya hanya mendeklarasikan komponennya saja. Begitu juga dengan controller, dia hanya mendeklarasikan service-nya saja. Prosesnya itu dijalankan di service-nya lagi. Begitu juga dengan model ya, query-nya mungkin nggak di model, jadi si model ini hanya menjalankan query-nya. Query-nya bisa jadi ada di repository atau di file SQL terpisah. Tapi itu nanti, itu ibaratkannya ya mungkin itu level lanjutannya lah ya dari PHP OOP ini. Cuma yang jelas supaya gampang dibikin aja dulu, dibiasakan aja dulu segala sesuatu yang berkaitan dengan database taruh di model, segala sesuatu yang berkaitan dengan proses bisnis taruh di controller, kemudian segala sesuatu yang berkaitan tampilan websitenya itu ada di view ya. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin sebuah API aja, kan API kan kagak ada view-nya ya, folder view bisa dikosongin aja nggak masalah. Jadi dia hanya folder kosongan. Ya namanya juga PHP kan backend ya, dia nggak selalu diminta untuk bikin tampilan website ya, jadi nggak selamanya kita harus menggunakan view. Tapi kalau untuk controller dan model, meskipun teman-teman hanya membuat API, pasti dipakai sih controller sama model ini. Informasi lebih lanjut bisa lah teman-teman kalau mau lebih di dalam lagi penjelasannya terkait MVC, kunjungin aja wikipedia.org/wiki/MVC ya. Oke, lanjut ke MVC versus non-MVC ya. Jadi kemarin sebetulnya di PHP OOP dasar 1 sudah sempat ya kita menerapkan sedikit terkait permasalahan struktur MVC ya. Cuman mungkin penjelasannya nggak ada dan nggak terlalu best practice lah. Sebetulnya di sini juga kita akan mengarahkan menggunakan MVC yang mungkin saja belum tentu best practice banget ya, tapi seenggaknya mendekati lah. Nah, jadi di sini ceritanya ada dua file ya, namanya index.php ya. Kemudian sebelah kanan juga ada index.php lagi. Nah, jadi yang di sebelah kiri ini adalah contoh yang sudah menerapkan MVC ya. Kelasnya tidak ditaruh di dalam satu yang sama di dalam index.php. Sementara sebelah kanan ini masih belum menerapkan MVC ya, karena dia masih mendeklarasikan kelasnya di dalam satu file yang sama seperti view-nya. Nah, jadi mungkin ini contohnya agak kurang jelas ya, karena seharusnya di sini ada contoh kode HTML-nya ya. Nah, jadi yang pertama, di sini kita coba baris 9, 10, 12, dan 13 ini itu sebetulnya dideklarasikan di dalam tag HTML gitu loh. Jadi saya dibilang di sini ada sebuah tag HTML ya. Kemudian kita deklarasikan baris kode ke-9 dan 10 itu di dalam tag HTML gitu loh. Nah, jadi seperti itu cara kerjanya ya. Jadi kita hanya mendeklarasikan kelasnya saja, kemudian kita jalankan fungsinya dalam tag HTML. Jadi ketika fungsi print report ini dijalankan di dalam sebuah tag HTML gitu ya, nanti dia akan otomatis menampilkan data di dalam tampilan gitu loh, tanpa kita harus menulis codingan yang panjang banget di dalam satu file yang sama gitu loh. Nah, itulah kenapa MVC itu sangat membantu banget ya, karena akan lebih mudah di maintenance ya ketika kita menemukan sebuah kesalahan logik gitu loh. Misalkan kesalahan logiknya, oh ini
seharusnya outputnya nggak 12, tapi seharusnya outputnya 6. Kan kalau begitu kan berarti udah jelas ya. Yang salah bukan di tampilannya. Bisa jadi yang salah di controllernya, karena di controller itu ada sebuah perhitungan ya. Seharusnya output yang diharapkan adalah 12, tapi kok yang keluar 6, ya kan? Nah, itu bisa dicek di bagian controller. Bisa jadi juga, ini datanya yang ditampilkan seharusnya ada isinya, tapi kenapa sekarang tidak ada isinya? Atau mungkin outputnya 0 gitu ya. Nah, mungkin saja di query-nya ada yang salah. Kalau misalkan query-nya ada yang salah, ya sudah, kita kan tinggal ngecek modelnya saja. Kita nggak perlu ngecek view-nya, kita nggak perlu ngecek controllernya. Bisa saja salahnya memang di database gitu. Intinya kita lebih bakal sering ngecek di bagian controller sama di model. Kalau misalkan outputnya masih tidak sesuai hasil gitu. Outputnya tidak sesuai yang diharapkan gitu. Nah, bisa jadi juga kita pisah nih. Ada juga programmer front end, ada juga programmer back end gitu loh. View-nya dia hanya bikinin tampilannya aja gitu loh. Nah, nanti tampilannya diimplementasikan sama back end-nya. Kan karena back end-nya kan yang bikin controller sama model ya. Jadi misalkan belum pakai sistem API nih, belum menerapkan API lah pokoknya. Nah, si back end-nya nanti bisa mengimplementasikan file view-nya dengan controller dan model yang sudah dia buat gitu loh. Ya, sederhananya ya tinggal seperti ini, kode yang sebelah kiri. Baris 9, 10 mau taruh di tag HTML mana, 12, 13 mau taruh di komponen mana, mau taruh di tampilan bagian mana. Kan di bagiannya tinggal ya sudah, initiate kelasnya, jalankan metodenya, selesai. Nanti outputnya keluar atau dicetak gitu loh. Nah, coba misalkan teman-teman bayangkan segala sesuatunya masih dicampur. Di sini ada query, di sini ada proses bisnis, kemudian di bawahnya ada tag HTML lagi. Ya menurutku ya kayak PHP dasar lah. Kita balik ke tutorial PHP dasar deh, ke project PHP dasar ya. Itu kan kodenya masih campur aduk kan. Semuanya masih di dalam satu file PHP yang sama gitu loh. Proses bisnis, validasi, dan lain sebagainya gitu kan. Bener-bener di satu file yang sama. Kalau misalkan ada isu atau ada kesalahan perhitungan atau ada output yang tidak sesuai ekspektasi, kan kita mesti ngecek satu-satu dong kodenya ya otomatis ya. Dan itu kodenya pasti nggak sedikit. Bisa saja kodenya mencapai puluhan ribu baris atau mungkin ribuan baris lah. Dan itu akan benar-benar menyita waktu gitu loh. Benar-benar akan membuat kita kerepotan lah. Satu folder atau satu file isinya ribuan baris gitu loh, dan kita harus cari salahnya itu di mana. Seandainya kita udah bikin catatan, udah bikin komentar di dalam kodenya, tetap ya 1000 baris itu banyak, kita harus CTRL-F. Bagaimana kalau ada programmer baru yang nggak tahu terkait komentar untuk fitur ABCD, untuk tampilan yang ABCD, dia nggak tahu tampilan ini tuh kode baris keberapa, komentarnya apa untuk mencari tampilan yang ingin dia cari gitu loh. Dan akhirnya ya benar-benar merepotkan lah. Itulah kenapa kalau menggunakan controller akan lebih mudah. Di tampilan ini kelas apa sih? Di tampilan ini metode apa sih dijalankan? Ya dia tinggal cari aja foldernya, kelasnya apa, metodenya apa di dalam kelas tersebut, udah selesai, ya kan? Lebih mudah, nggak perlu tambahin komentar, nggak perlu tambahin penjelasan lebih lanjut di kodenya, di bagian view-nya. Udah jelas banget kelasnya di mana, metodenya apa, tinggal cari aja di folder project tersebut ya. Kurang lebih contoh kasusnya seperti itulah ya. Oke, itu tadi untuk penjelasan apa itu MVC dan sedikit perbedaan ya terkait tentang mana yang menggunakan MVC dan tidak menggunakan MVC ya. Mungkin yang aku jelasin itu cuma kelebihannya doang ya. Tapi sebetulnya aku yakin MVC juga pasti ada kekurangannya sih. Cuman karena selama ini aku menerapkan MVC itu sangat membantu banget ya. Jadi aku merasa hampir nggak ada kekurangan sih. Kita lanjut membahas komposer di video selanjutnya ya.